Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes powerbank Cooktek seri CP25 yang support fast charging 55 watt built-in kabel kapasitas 20.000 mAh. Nah, kali ini saya tes ke device Samsung ekosistem, mulai dari ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, Samsung Super Fast Charging 20 watt, hingga ke ponsel Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt. Bahkan juga akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 40 watt, dan akan juga saya tes ke Samsung standar charging di bawah 10 watt ya dayanya. Seperti apa performa powerbank Cooktek CP25 ini dalam mencharging ke berbagai macam device Samsung ekosistem? Simak videonya. Unboxing powerbank Cooktek CP25. Lihat ini, dia masih tersegel dengan rapi. Coba saya lihat di baliknya juga masih terkemas dengan rapi. Saya buka sekarang. Nah, lihat ini sudah saya buka dari bubble wrapnya. Kemudian kita lihat dahulu dari sisi segel yang ada pada powerbank ini. Lihat proses pengirimannya lumayan minim bubble wrap ya, sehingga agak rusak kemasannya. Kemudian kita lihat dari sisi sini, dia masih tersegel dengan rapi, bisa dilihat. Kemudian dari sisi sini, lihat ini, tersegel. Tadi segelnya saya buka. Sekarang saya buka lewat sisi atas ini saja. Nah, lihat ini. Kemudian ketika kita unboxing sebuah powerbank, fokusnya adalah kita melihat kapasitas yang tersisa pada powerbank ini berapa persen. Itu menunjukkan sebuah kondisi baterai itu bagus atau tidak, atau tersimpan dalam kondisi bagus atau tidak. Semakin rendah sebuah kapasitas yang tersisa dalam sebuah powerbank, itu semakin buruk. Nah, lihat ini, coba ya kita lihat fokus kita pada kapasitas yang tersisa. Sebentar saya cek tombol powernya ini ada di sini. Kemudian coba saya nyalakan. Nah, ini lihat, dia tersisa daya ini bacanya mungkin seperti ini ya, 62% atau 29%. Saya agak bingung ini. Oh, mungkin seperti ini ya, karena kan tulisannya ini power. Nah, dia power, jadi menurut saya ini tersisa 62%. Mohon dikoreksi bila salah. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Cooktek CP25 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Agak rusak kemasannya karena proses pengiriman mungkin ya, atau karena di packing cuma dengan bubble wrap satu lembar. Semoga saja powerbank baik-baik saja. Kemudian ada plastik untuk mengemas powerbank. Lalu ini ada kertas sebagai tempat powerbank. Lalu ini kita dapat, sebentar saya lihat dahulu. Ini buku panduan. Nah, seperti ini. Coba, nah, user manual lah ya. Ada berbagai macam bahasa. Lihat ini. Nah, kemudian kita akan dapat powerbank Cooktek CP25 seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna grey atau abu-abu, ada tulisannya Cooktek CP25 50 watt powerbank with built-in kabel. Kita lihat dari sisi sini ada tombol power. Lihat ini, saya nyalakan. Dia tersisa daya 62%. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi ini kosong. Kemudian kita lihat dari sisi yang ada di atas ini ada 3 port secara fisik seperti itu. Satu port in out USB-C dan satu port USB-A out, dan ada built-in kabel, bisa saya sebut juga sebagai port. Lihat ini, built-in kabelnya dia ada tulisannya Cooktek USB-C warna biru muda. Built-in kabelnya ini bisa juga untuk in out. Jadi saya bisa ada 3 port atau 2 port tapi satu built-in kabel. Sekarang kita cek dari sisi di baliknya ini ada logo pesawat. Lihat ini 74WH atau 75,5. Jadi ini aman digunakan untuk penerbangan karena ada tulisannya seperti ini, ada logo pesawatnya. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari powerbank ini. Nah, lihat ini, secara spesifikasi dia ada tulisannya CP25. Tapi di sini ada PP200N, jadi CP25 atau PP200N serinya sama saja. Kemudian ini lihat output maksimalnya 11 volt 5 ampere sama dengan 55 watt. Selebihnya ya silahkan dicek sendiri ini ya tentang spesifikasinya dia. Kemudian ini lihat, dia ada tulisannya 11.000 mAh. Ini kalau menurut saya real capacity-nya atau rated capacity-nya. Nanti kita cek lebih lanjut tentang real capacity. Jadi ini secara cell capacity 20.000 mAh, secara real capacity atau klaimnya Cooktek bisa mencapai 11.000 mAh. Dan ini ada berbagai macam sertifikasi keamanan, mulai dari ada logo API, dilarang buang sampah, dan ada ini logo triple C-nya. Jadi ini aman digunakan untuk penerbangan ke Cina maupun seluruh dunia karena ada logo triple C maupun ada logo pesawat. Kemudian lihat ini,
dia ada logo Li-ion. Nah, mungkin ini maksudnya menggunakan sel jenis Li-ion yang modelnya slim. Dilihat dari sisi build quality ataupun penulisannya dan finishing produk, lihat Cooktek bukan kaleng-kaleng. Sangat rapi sablonannya, khas Cooktek, warna hijau agak biru-biru muda seperti ini ya, yang tampil nyala. Lihat ini, sangat bagus, terlihat sangat jelas. Kita lihat dari sisi penulisan lainnya, mungkin dari sisi sini lihat ini. Tombol powernya juga ada penulisan model seperti ini, sangat-sangat rapi. Kemudian dari sisi penulisan lainnya, misalnya penulisan port, lihat ini terlihat sangat jelas dan rapi. Dari sisi lainnya, nah lihat ya, sangat rapi. Dari sisi spesifikasi, kecil tapi detail, bisa dilihat ini. Nah sebentar, saya perjelas dahulu. Ini saking kecilnya, jadi kamera saya tidak mampu untuk lihat ini. Nah, kecil tapi rapi, bukan kaleng-kaleng. Dari sisi penulisan aman. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya, lihat ini sangat rapi. Lihat. Nah ya, ini pembukaannya power bank ini dari belakang sini. Jadi ini satu casing ya, lihat. Nah seperti ini dari sisi sini. Kemudian kita lihat dari sisi sini, sangat-sangat rapi, nyaris sempurna, setara dengan anchor. Nah lihat. Nah, yang saya suka ini model finishing produk ininya. Enak ya, ditaruh di seperti ini itu aman, digesek-gesek itu aman. Jadi yang saya suka ini build quality-nya. Untuk yang lainnya, misalnya ini umpama dari sisi build kabel, lihat ini. Coba saya tarik-tarik, lihat ya. Aman. Jadi ini itu kadang ada saya melakukan tes power bank yang kualitas biasa lah ya. Saya tarik-tarik build kabelnya itu maju mundur, ini aman. Kemudian kita lihat dari sisi port, sangat rapi. Kemudian dilihat dari sisi kemampuan baterai yang ada pada power bank Cooktek ini dalam menyimpan sebuah listrik dalam jangka lama. Menurut saya ini kualitasnya bagus, tidak mudah bocor. Hal itu terbukti ketika saya pertama kali unboxing, bisa dilihat di sini, tersisa daya 62%. Biasanya berdasarkan sharing teman-teman, power bank dari pabrikan itu di charging sekitar 80%. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini dia tersisa daya 62%, sangat bagus. Artinya dalam waktu tertentu, berdasarkan data yang ada di packingan ini, lihat kira-kira ya, dia diproduksi 2026 bulan 3, sekarang bulan 6, anggap dalam waktu 3 bulan di charging dari pabrikan tersisa daya 62%. Nah, anggap asumsi kita adalah dia 80% di charging dari pabrikan. Jadi dia cuma ada kebocoran atau loss energi lah ya, kira-kira sampai ke tangan saya dalam waktu 3 bulan cuma 18%. Cukup bagus daya simpannya. Nah, saya pernah melakukan unboxing sebuah power bank awalan merek A. Saya terima dalam kondisi persentase baterai mendekati lowbat atau 25 sampai 25%. Itu sebuah kondisi yang buruk karena ya berdasarkan tadi, biasanya dari pabrikan dia di charging 80%. Masa sampai ke tangan kita sampai terus sebanyak itu tersisa daya 25 atau 26%, kan boros ya, atau mungkin tingkat kebocoran sebuah baterainya cukup besar sekali. Ini rapat, dia tidak mudah bocor. Lihat, tersisa daya 62%. Nah, sebagai bukti lain, ini saya ada contoh baterai charging. Nah, lihat ini ya, dia mengasumsikan seperti ini. Dia di charge full ya dalam waktu 1 tahun. Cuma terjadi kebocoran atau loss energi lah, kira-kira seperti itu, 15%. Kemudian dalam waktu 3 tahun, dia terjadi kebocoran atau loss energi 20%. Ini salah satu model karakter baterai recharging yang bagus. Nah, contoh seperti yang ada pada power bank Cooktek ini, dalam waktu 3 bulan kira-kira dia terjadi kebocoran energi 18%, sebuah kondisi yang sangat bagus. Dari sisi tingkat keawetan power bank Cooktek tidak perlu khawatir, saya sudah menggunakannya sendiri kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Contoh di power bank Redmi power bank ini. Ini buatan dari Cooktek ya. Bisa teman-teman lihat, ini dia lihat ada tulisannya manufaktur. Ini lihat manufaktur Zimi Korporasi. Ini Cooktek. Nah, lihat ini. Usia pakai pembelian sejak bulan 2 2021 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya nyalakan. Nah, lihat dia nyala. Redmi power bank. Kemudian masih kurang lagi pembuktiannya, saya sudah menggunakan power bank Cooktek ini, Cooktek yang 150 watt. Nah, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan bisa nyala.
Saya buktikan langsung menggunakan charging ke ponsel. Misalnya ini yang QuickTech 150 Watt atau hypercharging 120 Watt. Langsung saya teskan ke ponsel Xiaomi yang support hypercharging 120 Watt. Jadi saya melakukan pengetesan ini tidak omong kosong ya. Saya jelaskan yang sedetail-detailnya, lebih detail daripada cahaya. Lihat ini. Saya hubungkan. Jadi kita tunggu sebentar. Hypercharging 120 Watt dan tidak drop. Usia pakai ini sekitar 1 tahun lebih. Lihat. Nah ya, jadi soal keawetan powerbank QuickTech tidak perlu ragu. Saya sudah menggunakan sekitar 3 sampai 4 tahun. Dua produk ini buktinya. Dia belum mengalami kerusakan. Jadi kalau ini saya pastikan perkiraan besar keawetannya setara dengan yang sudah saya gunakan ini. Dari sisi perbandingan desain, nah ini coba saya bandingkan dengan Redmi Powerbank 18 Watt. Ini juga buatan dari QuickTech ya, cuman ini zaman dahulu namanya Zimi Korporasi. Lihat perbandingannya. Nah seperti ini, cenderung lebih besar QuickTech. Ini ukuran yang saya rasakan jadi sangat besar. Ini powerbank kapasitas 20.000 mAh paling besar yang pernah saya temui. Lihat sekali lagi ya, besar QuickTech. Kemudian coba dari sisi tebal, lihat ini tebalnya saya buat seperti ini, kurang lebih sama. Oh bahkan ini kalau kita lihat lebih tebal yang QuickTech sekarang. Lihat yang QuickTech CP25, mantap ya, ukuran besarnya bukan kaleng-kaleng. Jadi sangat terasa ketika teman-teman membawa powerbank ini sebesar ini. Kemudian coba saya bandingkan dari sisi lainnya. Misalnya ini saya ada robot RT22S, bisa dilihat di sini. Sebentar saya kesampingkan dahulu yang Redmi Powerbank. Nah ini juga 20.000 mAh. Ini perbandingannya. Nah lihat perbandingannya dengan robot, lebih kecil robot. Nah ya, mungkin karena built-in kabel, kira-kira seperti itu. Lihat. Kemudian dari sisi tebal, ini lihat tebalnya, lihat seperti ini, kurang lebih sama ya tebalnya. Bahkan kayaknya masih tebal QuickTech. Mohon dikoreksi bila salah. Nah kemudian yang lainnya ini saya ada powerbank Vention 20.000 mAh. Ini juga built-in kabel. Lihat dia lebih kecil. Nah seperti ini. Nah ya, sama-sama 20.000 mAh. Kemudian coba kita lihat dari sisi tebal. Yang Vention ini model agak kecil. Lihat tebalnya pun juga, ketika saya lihat ini, lihat ya, lebih tebal QuickTech. Jadi ukuran berdasarkan tebal dan besar, bukan kaleng-kaleng QuickTech ini. Kemudian kita lihat dari sisi berat. Nah sebentar, ini saya ada timbangan seperti ini. Nah ini timbangannya sudah nyala. Pertama coba dari sisi QuickTech dahulu. Nah, 499 gram, anggap setengah kilo. Nah ya, kemudian coba kita bandingkan dengan misalnya Redmi Powerbank 443, lumayan 11-12 dengan QuickTech. Nah, ya mungkin dia lebih berat karena ada built-in kabelnya. Kemudian coba kita bandingkan dengan Powerbank robot. Lihat ini 418, lebih ringan. Nah ya seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan Vention 20.000 mAh, ini paling ringan 323. Sekali lagi, dari sisi besar, tebal dan berat QuickTech juaranya. Dari sisi pabrikan, QuickTech dalam memproduksi yang seri CP25 ini ya, dari sisi packingnya dia itu memproduksi sendiri, tidak rebranding. Bisa dilihat di sini, lihat QuickTech CP25 atau QuickTech CP25 lah ya, manufaktur by QuickTech Teknologi. Nah lihat ini. Jadi ini powerbanknya produksi sendiri, bukan rebranding. Tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan dual USB Doctor ini, yaitu Finirsi FNP58 plus USB Doctor Cozy X1. Nah pertama coba saya tes yang built-in kabel dahulu. Nah kalau kita gunakan built-in kabel, ini saya menggunakan ini saja, USB Doctor Finirsi. Ini built-in kabel. Sebentar kita cek saja, saya tidak mau mendahului apa yang terjadi. Lihat, saya hubungkan sekarang, kita tunggu, dia masih loading. Nah, kalau built-in kabel terbaca sebagai PD. Lihat, dia PD 3.0 55 Watt. Nah, selebihnya Samsung tidak aktif, Huawei tidak aktif, quick charging 5 volt sampai 12 volt aktif, quick charging 3.0, 11,9 volt aktif, quick charging 4.0 diaktif. Selebihnya banyak yang tidak aktif.
Kemudian saya tes dari sisi USB-A. Nah, sebentar saya tata dahulu ini yang USB-A di sebelah sini. Sebentar, semoga tidak kepentok ya. Oh, kepentok, tidak bisa ini mentok. Nah, lihat nih. Kalau dipaksa takut sebentar. Nah, kalau dipaksa takut rusak. Oh, sudah terkonek, lumayan lah. Nah, lihat ini. Saya masuk ke fast charging auto detect. Semoga bisa. Nah, kita tunggu sebentar. PD tidak aktif ya, wajar karena lewat jalur USB-A. Kemudian sama ya, AFC, FCP, SCP tidak aktif, quick charging bahkan ini tidak aktif. Bahkan tidak aktif semuanya ya, lihat. Nah, ini untuk output USB-A. Hasilnya ya banyak yang tidak aktif. Ini kalau menurut saya lebih ke mode daya rendah, seluruh dayanya bisa dilihat di sini. Kemudian ya saya kembali untuk tes yang lewat jalur kabel atau port ini, maksud saya port USB-C. Nah, ini saya menggunakan kabel dari brand Vivan yang support daya 240 watt, masih menggunakan USB Dr. Finersi. Nah, lihat ini saya hubungkan sebentar, auto detect. Nah, ini kita tunggu sebentar. Ini lewat port USB-C PD 55 watt. Nah, ini hasilnya. AFC tidak aktif, FCP tidak aktif, SCP tidak aktif, quick charging 2.0 5 volt sampai 12 volt. Nah, kurang lebih sama ya, kayak lewat kabel. Nah, ini hasil dari port USB-C. Sekarang saya tes lewat USB Dr. Cozy yang bagian port USB-C dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar, sudah nyala, kemudian masuk ke protokol. Saya buat auto test saja. Kita tunggu sebentar. Lihat dia PD 45 watt, PPS-nya 55 watt. Nah, untuk voltasenya lihat ini dia support 5 volt sampai 20 volt. Kemudian PPS-nya dia support 11 volt 5 ampere, bisa mencapai 5 ampere, bagus. Kemudian support lihat mati. Karena layarnya ini mati. Sebentar saya nyalakan dahulu, lihat ini sudah nyala. Nah, tadi sampai di PPS ini ya 5 volt 11 volt 5 ampere 55 watt, kemudian dia support 5 volt sampai 20 volt 2,5 ampere. Quick charging 2.0 support 12 volt, maksimalnya 3.0 11,8. Ada tulisannya Mi gitu, bagus ya, mampu mendeteksi oh ini power bank ekosistem Xiaomi, kira-kira seperti itu. Dia mati lagi. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, mungkin dari sisi sini sudah ya. Kemudian sebentar, nanti malah ini saya kembali, kemudian saya tes yang built-in kabel. Sebentar saya hubungkan yang built-in kabel dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat performa built-in kabelnya. Nah, seperti ini, masuk ke protokol auto. Nah, kita tunggu. Nah, ini built-in kabelnya kurang lebih menurut saya sama dengan yang port USB-C, sama ya, plug triplek sama. Jadi seperti ini hasil dari tes protokol isi daya cepatnya. Tes PD trigger lewat port USB-C. PD trigger itu melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Nah, sekarang saya masuk ke PD trigger. Kita tunggu sebentar. Untuk hasil PD triggernya kita tunggu. Nah, ini masih loading. Nah, lihat dia 55 watt. Untuk voltasenya support 5 volt sampai paling tinggi 20 volt. Untuk ampernya support 2,25 ampere sampai paling tinggi ini 5 ampere. Jadi seperti ini hasil dari PD triggernya. Tes perbandingan Ripple power bank, coba saya bandingkan dengan power bank Vention 45 watt das seri. Kalau ini 55 watt. Nah, coba untuk bebannya saya bawa ke beban Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Pertama dari sisi QuickTech dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kemudian saya hubungkan ke ponsel ini Redmi 15C ya, Mi Turbo Charging aktif, sayangnya tidak muncul desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, PPS yang aktif dengan sumber daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24 watt. Coba kita lihat dari sisi digital display. Nah, seperti ini dia. Oke, sekarang
kita cek dari sisi ripple-nya. Dari sisi daya sudah maksimal di 25 watt ya, agak seperti itu. Ripple. Nah, ini ripple-nya dia. Coba saya pause cara acak. Ini kan seekosistem antara QTech dan Xiaomi. Ini ripple menurut saya kondisi paling bagus. Saya pause. Nah, lihat dia mencapai 33 mV. Ini hasil ripple-nya dia. Ripple itu semakin rendah semakin bagus. Sekarang dari sisi QTech sudah saya ganti dengan ini power bank Venson. Nah, lihat ini saya hubungkan seperti ini, kemudian saya hubungkan ke ini Redmi 15 sih. Kita tunggu sebentar. Oh, bagus. Bahkan kalau menggunakan Venson ada desimalnya. Mi turbo charging aktif. Yang ini tidak ada desimalnya, unik ya. Aneh. Ya sudah, adanya adalah seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita lihat dari sisi USB data kursi, PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 24-25. Kurang lebih sama lah ya dayanya di 25 watt. Nah, Mi turbo charging aktif. Ya, PPS yang aktif. Sekarang dari sisi ripple saya masuk. Lihat. Saya pause cara acak. Nah, kurang lebih sama lah tadi 33. Jadi dari sisi ripple antara Venson dengan QTech sama, cuman dari sisi notifikasi bagus Venson, ada desimalnya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support micro USB ini ya, 7,5 watt atau standar charging. Kok support segala. Sebentar saya nyalakan dahulu. Lihat, ini saya hubungkan dengan micro USB dari brand AOK. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini kategori standar charging. Nah, sebentar kita cek. Ada tulisannya charging start dari baterai 47%. Ini lihat ada notifikasi LED nyala merah. Asik ya, kalau ponsel jadul itu ada notifikasinya seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi ini yang ada di USB Dr. Vinirsi. Dia 5 volt kali 1,2 ampere sama dengan 6 watt. Lihat ini. Secara teori ini berdasarkan adapter charger bawaan 7,5 watt. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel yang standar charging. Sekarang coba saya lihat dari sisi yang lain. Nah, dia seperti ini. Silahkan dipahami sendiri. Mungkin ini dia maksudnya protokolnya DCP 1,5A atau Apple 2,4A. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian ripple-nya dia seperti ini. Silahkan dipahami sendiri. Kalau di Vinirsi saya cara membaca ripple-nya kurang paham. Intinya datanya seperti ini, kemudian kembali dan seperti ini. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel jadul yang menggunakan port micro USB dan aman. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya coba lewat output USB-A. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 14%. Kemudian kita cek dari sisi tulisan fast charging aktif. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB data kursi FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1, sekian ampere sama dengan di 13, sekian watt. Coba ketika fast chargingnya aktif, mungkin di sini ada indikator fast chargingnya tidak ada ya. Nah, ini teknologi digital display-nya masih terlalu jadul. Tidak ada misalnya fast charging aktif, ada petir atau bagaimana. Ya, adanya seperti itu. Jangan komplain, ingat harga. Sekarang kembali ke sini. Ketika fast chargingnya aktif 13, sekian watt sudah rasional. Samsung itu adaptif fast charging 15 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 101 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, sebentar, saya nyalakan dahulu power dari power bank-nya. Lihat ini sudah nyala. Start dari baterai 33%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi FCP yang aktif dengan seluruh daya. Lihat sudah naik dayanya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan di 13 watt sudah rasional fast charging aktif. Saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan. Kita tunggu super fast charging aktif, petir double nyala. Biarkan ponselnya standby sebentar, saya angkat pelan-pelan seperti ini. Takut USB-nya gerak kemudian restart atau bagaimana. Lihat ini,
PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2 ampere sama dengan di 1920 watt dan naik terus ke atas. Nah, sudah rasional super fast charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali ke sini lagi, dayanya tadi maksimal di 22 watt. Saya ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Vivan. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan super fast charging aktif petir double. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB terkosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 1, sekian ampere sama dengan ini jalan masih di 13 watt. Lihat dia berangsur-angsur naik ke daya di atas 15 watt. Sudah rasional super fast charging 25 watt yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 42 mV. Kita kembali ke daya, lihat daya maksimalnya mencapai di 21 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Kita lihat ini super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 43%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi PPS yang aktif, kemudian dengan seluruh daya 9 volt kali 3,2 ampere sama dengan di 29, sekian watt. Nah, kenapa kok dayanya lumayan rendah? Karena baterainya sudah terisi lumayan banyak ya, 44%. Jadi wajar jika dayanya sudah rendah. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Vivan 240 watt. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 46%. Biarkan ponselnya standby. PPS yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 3,3 ampere sama dengan di 29 watt. Kenapa kok dayanya lumayan agak rendah? Karena baterainya sudah terisi banyak, sehingga dia mengalami penurunan daya untuk keamanan dari baterai ponsel itu sendiri. Tapi super fast charging 2.0 aktif ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Nah, ini coba saya menggunakan kabel yang arusnya 3 ampere sekaligus untuk memverifikasi apakah power bank ini support dengan menggunakan kabel 3 ampere untuk Samsung super fast charging 45 wattnya. Saya hubungkan sekarang. Lihat, mulai saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel 3 ampere. Super fast charging saja atau super fast charging 25 watt ya. Dengan menggunakan kabel 3 ampere. Nah, kita cek dari sisi seluruh daya PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 26 mV. Nah, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel built-in kabel lah, kira-kira seperti itu. Jadi tujuan saya melakukan pengetesan ini untuk memverifikasi built-in kabelnya ini dia itu kalau tidak 3 ampere berarti kan 5 ampere. Ini kan saya cek menggunakan 3 ampere tidak bisa super fast charging Samsung 25 watt ya. Nah, sekarang ini menggunakan built-in kabel. Nah, saya hubungkan sekarang, coba saya dekatkan. Super fast charging 2.0 atau 40 watt. Jadi, kalau menurut saya secara arus kabel atau built-in kabel QuickTech ini dia menunjukkan arus 5 ampere. Buktinya bisa jalan super fast charging Samsung 2.0 45 wattnya dengan built-in kabel ini. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Nah, saya hubungkan lewat built-in kabel juga. Lihat ini, sebentar, ini agak susah kalau ke laptop ini lewat built-in kabel. Nah, lihat ini ya, saya hubungkan sekarang lewat built-in kabel. Nah, kita tunggu sebentar. Semoga terlihat jelas. Lihat dia mengalami penyesuaian daya PD 3.0 yang aktif. Nah, sebentar, saya naikkan ke atas saja. Seperti ini. Maaf, saya pegang dua device. Nah, seperti ini ya. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,8 volt. Ini jalan di 15 volt kali 1,9 ampere. Sama dengan di 29,3 watt. Nah, mantap ya, bisa untuk charging ke laptop. Sebentar, saya taruh di sini dahulu. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi biar jelas.
Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, masih bagus. Saya dekatkan, mencapai VPP-nya sekitar di 120 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel VIFAN 240 Watt. Lihat, dia sudah nyala. Kita tunggu. Nah, masih negosiasi daya. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,6 volt kali 2, sekian ampere sama dengan di 35 Watt. Ini masih negosiasi daya. Sebentar lagi biasanya dia akan stabil di daya sekitar 29 Watt. Lihat. Nah, benar ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 103 mV. Selanjutnya tes real capacity ke ponsel Samsung Galaxy A05. Kita cek dari sisi sistem baterainya dahulu. Start dari baterai 1% ya, nanti 50 mAh, tingkat kesehatan baterai good, Li-ion baterainya, kapasitas maksimal 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, super fast charging aktif, start dari baterai 1%. Timernya saya nyalakan sekarang karena yang saya kejar adalah real capacity dan speed charging. Saya buat mode ponsel mati. Nah, seperti ini. Lihat ini, start dari power bank 75% baterainya. Selanjutnya kita tunggu sampai terisi sekitar 90% atau 60 menit. 31 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Sebentar saya dekatkan. Nah, terisi 53%. Nah, ini sebuah speednya, speed super fast charging Samsung 20 Watt, petir double-nya nyala. Coba kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 63%. Sekarang kita cek dari sisi temperatur. Saya ambil dahulu termogan saya. Lihat ini. Dari sisi ponsel, lihat hangat normal. Nah, ini yang saya suka dari power bank Cooktek. Dari sisi sistem charging atau output ke ponsel ya. Hangat normal, cukup enak. Ini membuat baterai sebuah ponsel yang di chargingnya pasti aman. Lihat 36%, 36 derajat Celcius. Coba dari sisi power banknya. Nah, lihat ini 36. Coba saya dekatkan seperti ini. Nah, ya lihat 36, 37. Nah, ini temperaturnya titik agak hangat atau panas. Cuma 37, hangat normal. Lihat. Nah, hangat normal, sangat aman. 38. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menitan, mampu mengisi berapa mAh. 1 jam lebih 9 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat nih, terisi 92%. Speednya speed Samsung super fast charging 25 Watt. Saya stop dahulu. Kemudian kita cek dari sisi baterai yang ada di power bank, tersisa daya 52%. Jadi kesimpulannya, power bank Cooktek CP25 yang support fast charging 50 Watt ketika saya tes ke Samsung Ecosystem cukup bagus, performanya berjalan dengan baik. Mulai dari saya tes ke ponsel Samsung standar charging 7,5 Watt berjalan dengan baik. Kemudian saya tes ke ponsel Samsung adaptive fast charging 15 Watt juga aktif fast chargingnya. Lanjut naik ketika saya tes ke Samsung super fast charging 20 Watt, dia juga aktif super fast chargingnya. Lanjut naik ketika saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 40 Watt, dia juga aktif. Dengan catatan dengan menggunakan built-in kabel atau kabel yang support 5 ampere ya. Karena ketika saya tes ke kabel yang menggunakan arus 3 ampere, dia tidak aktif super fast charging 45 wattnya. Lanjut ketika saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 juga berjalan dengan baik, mampu berjalan di daya sekitar 27 sampai 28 watt, PD 45 watt. Teorinya seperti itu, tapi realnya bisa mencapai 27 sampai 28 watt. Ya memang stabilnya segitu ke laptop PD 40 watt. Lanjut ketika saya tes speed charging, ini tadi saya tes ke Samsung Galaxy A05. Start dari baterai low bed hingga terisi 90%, sekitar 90% lah ya, membutuhkan waktu di sekitar 70 menit. Nah, ketika dibandingkan dengan Samsung super fast charging 40 Watt untuk mengisi 90% membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit. Jadi speed chargingnya selisih 10 menit lah antara Samsung 25 Watt dengan Samsung 45 Watt. Tidak terlalu beda jauh ya speed chargingnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes powerbank Cooktek CP25 ini ke Samsung device ecosystem. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank Cooktek ini, link pembelian ada di deskripsi atau tes lainnya.
Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.